Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah Musalla Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah dan beserta Zoom yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah lah kita bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seiring bertambahnya nikmat yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah jamaah sekalian, Allah masih memberikan nikmat umur, waktu kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, beramal saleh. Saya tadi malam share jadwal kajian ini juga ke salah satu jamaah, maka jawabannya abah saya telah meninggal. Ini jawaban dari anak beliau, artinya beliau rutin mengikuti kajian ini melalui Zoom meeting. Namun qadarullah ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan beliau di hari Kamis kemarin, dan tentunya mungkin jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, Pak Rizal kemarin juga menginformasikan, ya, Pak Allah yarham Pak Mawarti, ya, jamaah kita juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sebagai tazkirah, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat diri kita bahwa kehidupan ini sangat singkat sekali. Orang-orang yang hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya berinteraksi dengan kita, masih bertemu dengan kita, bercengkrama dengan kita, namun hari ini telah meninggalkan kita. Maka kita yang masih Allah berikan waktu umur, hendaknya bisa memanfaatkan setiap detik waktu kita untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, semoga menjadi bekal kita kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab tauhid, pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan
ini sudah selesai, sudah ada beberapa tema yang kita bahas terkait dengan apa saja yang perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan atau keislaman seseorang. Maka semoga dengan beberapa kajian-kajian terkait dengan nawaqidul iman wal Islam ini kita bisa menjaga keimanan kita agar tetap ada pada jiwa kita hingga akhir hayat kita. Karena betapa banyak pada hari ini orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan tanpa disadari. Karena apa salah satunya? Karena kurangnya ilmu. Semoga kita semua yang telah mendapatkan ilmu tersebut bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kewajiban untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta keluarga beliau. Jadi kewajiban untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pembahasan ini perlu untuk kita bahas, jemaah sekalian? Karena bab ataupun pembicaraan, pembahasan terkait dengan mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah beserta para sahabatnya, ini bagian daripada pokok-pokok keimanan. Bagian daripada pokok-pokok keimanan. Artinya ini termasuk prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang bersama-sama. Yang tidak boleh kita lewatkan. Kalau dalam masalah kecintaan terhadap Nabi, kecintaan terhadap keluarga Nabi, kecintaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW kita rusak, maka rusak pula akidah kita, rusak pula keimanan kita. Maka ini termasuk bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus bersama-sama kita pahami. Karena kelompok yang menyimpang, kelompok yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari jalan yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, salah satunya adalah mereka menyimpang dalam masalah ini. Siapa kelompok yang sampai hari ini mereka masih eksis, kemudian terjatuh ke dalam perkara ini. Artinya mereka ada kekeliruan di dalam masalah ini. Kelompok apa itu, Pak? Kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini divonis ataupun dihukumi oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kelompok yang menyimpang karena di antara keyakinan mereka yang pertama adalah terkait dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mereka salah, di antaranya mencela sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dengan celaan-celaan eh, yang sangat, 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 menghinakan. Baik.
Ini dalam terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menyebutkan, kelompok Syiah ini menyebutkan bahwa seluruh sahabat Nabi itu murtad sepeninggal Rasulullah kecuali beberapa sahabat saja. Kecuali beberapa sahabat saja. Ini sungguh tuduhan yang sangat kecil. Termasuk juga terhadap keluarga Rasulullah. Termasuk juga terhadap keluarga Rasulullah. Mereka mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwasannya Aisyah finnar, Aisyah itu di neraka. Coba bayangkan, ibunda Rasulullah, ibunda Aisyah yang disebutkan bahwasannya istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatukum, ibu-ibu kita semua. Artinya istri-istri Rasulullah itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai ibu-ibu kita. Selain ibu kandung kita, maka kita juga memiliki ibunda yang lainnya, yaitu adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut istri-istri Rasulullah itu disebut dengan ummahatul mukminin. Apa arti ummahatul mukminin, jamaah sekalian? Ya, ibu-ibunya orang-orang beriman. Ibu-ibunya orang-orang beriman. Artinya kedudukan istri-istri Rasulullah itu adalah ibu bagi seluruh orang-orang beriman. Seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ibunda kita itu dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan keji, memberontak, kemudian tuduhan-tuduhan yang lainnya, ibunda Aisyah memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, maka ini adalah tuduhan-tuduhan yang keji. Baik. Oleh karena itu, tentunya kecintaan kalau mereka terhadap keluarga, terhadap sahabat Nabi, mereka buruk, maka ini otomatis keimanan mereka terhadap Rasulullah, kecintaan mereka terhadap Rasulullah itu adalah dusta. Itu hanya omong kosong. Kalau mereka mengaku cinta terhadap Nabi dan seterusnya, namun mereka mencela sahabat Nabi, menyakiti sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, keluarga-keluarga Nabi, maka kecintaan mereka terhadap Rasulullah itu adalah omong kosong, dusta. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun nanti bagaimana kecintaan terhadap sahabat Nabi, kecintaan terhadap keluarga Nabi, insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Salah satu prinsip akidah yang harus bersama-sama kita yakini, yaitu adalah kewajiban untuk mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan adapun orang-orang beriman itu mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang beriman itu adalah mereka mencintai Allah. Apa konsekuensi daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensi daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah
mencintai Rasulnya. Ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari itu, jemaah sekalian. Kecintaan terhadap Allah maka melazimkan, berkonsekuensi untuk mencintai Rasulnya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang Allah berikan amanah berupa risalah Islam untuk diajarkan kepada umat. Itu artinya adalah ini menunjukkan akan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Jadi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dikuatkan di dalam ayat yang lainnya. Meskipun ayat-ayat yang menjelaskan akan kewajiban untuk mencintai Allah dan Rasulnya ini sangat banyak sekali. Maka salah satunya tadi surat Al-Baqarah ayat 165 dan demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, nanti jemaah sekalian bisa dibuka surat Ali Imran ayat 31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, betul-betul mencintai Allah, jujur di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah perintahku. Ikutilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga lebih menegaskan kalau kita ingin mengatakan bahwasannya aku mencintai Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, ikutilah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebagai wujud kecintaan kita terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak sekali yang menegaskan akan kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salah satunya riwayat muttafaqun alaih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika ketiga perkara ini ada pada jiwa seorang hamba, ada pada jiwa seorang beriman, maka dia telah merasakan manisnya keimanan. Kalau belum ada, maka dia belum merasakan manisnya keimanan. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain Allah dan Rasul. Artinya jemaah sekalian, kita baru bisa merasakan manisnya iman ketika kita bisa memposisikan Allah dan Rasulnya untuk lebih kita cintai daripada seluruh
makhluk yang ada. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah menegaskan la yu'minu ahad. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hingga aku, ya, Rasulullah lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia yang ada. Dan seluruh manusia yang ada. Bahkan suatu ketika sahabat Umar bin Khattab setelah mendengar hadis ini, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, aku mencintaimu, ya, melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Ya, kecuali diriku. Artinya sahabat Umar bin Khattab ingin mengungkapkan kecintaan, seberapa besar kecintaan Umar bin Khattab terhadap Rasulullah. Maka, wahai Rasulullah, aku mencintaimu dari seluruh manusia yang ada. Aku lebih mencintaimu dari anakku. Aku lebih mencintaimu dari orang tuaku. Bahkan aku lebih mencintaimu dari istriku. Namun kecuali diriku. Artinya, ya, Umar bin Khattab lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah SAW. Maka apa jawab Rasulullah? Walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Wahai Umar, demi jiwaku yang ada di tangannya, engkau tidak akan bisa merasakan, ya, kesempurnaan iman, manisnya iman, hingga engkau mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Maka dengan itu Umar bin Khattab mengatakan, fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Ya. Maka Umar mengatakan, baik kalau gitu saya mencintai dirimu wahai Rasulullah melebihi kecintaanku terhadap diri. Maka Rasulullah menyebutkan al-an ya Umar. Maka sekarang, ya, maksudnya adalah sekarang keimananmu telah benar. Keimananmu telah sempurna. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya perintah untuk mencintai, mengagungkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini bukan tanpa alasan. Tentu ada hikmah di balik perintah untuk mencintai, mengagungkan Rasulullah, ya, mengagungkan Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk yang ada. Kira-kira apa hikmahnya, Pak? Kita diwajibkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Maka tentunya di sana ada hikmah-hikmah, ada alasan-alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari seluruh manusia yang ada, bahkan melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri. Maka di antara sebabnya, hikmahnya, ya, adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyelamatkan kita dari kejahilian, dari ketidaktahuan, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah. Artinya yang menyelamatkan kita di akhirat dengan mengajarkan kita keimanan, mengajarkan kita keislaman, mengajarkan, mengenalkan kepada kita semua siapa
pencipta kita, siapa ya yang berhak untuk kita ibadahi, ya, maka ini adalah sebuah jasa yang begitu besar, melebihi besarnya jasa orang tua kita, ya. Melebihi besarnya jasa orang tua kita. Orang tua kita, bapak ibu kita, benar begitu besar jasanya terhadap diri kita. Ya, telah ibu kita melahirkan kita, bapak kita menafkahi kita, ya, membesarkan kita, dan seterusnya, jamaah sekalian. Namun sebesar apapun kebaikan orang tua kita, kebaikan itu baru bersifat duniawi saja, ya, baru bersifat duniawi saja. Sedangkan kebaikan yang telah dilakukan Rasulullah untuk kita ini mencakup kebaikan dunia maupun akhirat. Kebaikan dunia maupun akhirat. Coba kita bayangkan kalau di dunia ini kita berjalan tanpa petunjuk dari Rasulullah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan mengenal apa tujuan hidup kita, bagaimana kita hidup dengan baik dan benar, dan seterusnya. Maka kebaikan dunia dan akhirat, petunjuknya itu kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sebab mengapa kita harus mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap orang tua kita, anak kita, ya, seluruh manusia, bahkan diri kita sendiri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang pertama. Jadi karena Rasulullah telah yang menyelamatkan dunia maupun akhirat kita, memberikan petunjuk di dunia maupun di akhirat kita. Dan demikian pula sebab yang lain, jemaah sekalian, seseorang kalau tidak memiliki kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kira-kira yang terjadi? Apakah manusia akan mau menjalankan perintah-perintah Rasulullah? Ya, tentunya tidak. Ya. Manusia kalau tidak ditanamkan kecintaan terhadap Rasulullah, ditanamkan kewajiban untuk mengagungkan Rasulullah, maka manusia, ya, tidak akan mau menjalankan segala apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Urwah bin Mas'ud itu mengatakan ya kepada orang-orang Quraisy, wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra, ke Kaisar, dan ke raja-raja. Kisra ini adalah raja dari bangsa apa, Pak? Gelar Kisra ini, Pak. Persia, ya. Persia. Kalau Kaisar itu Romawi, ya, ataupun raja-raja yang lainnya. Aku sudah pernah bertemu dengan Kaisar, ya, Kisra, kemudian raja-raja. Namun aku belum pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh segenap rakyatnya seperti pengagungan para sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap beliau, terhadap beliau. Itu artinya jamaah sekalian, kalau kita melihat kecintaan, ya, bentuk kecintaan, kalau misalnya kita lihat sekarang lah, misalnya rakyat Korea Selatan, ya, Korea Selatan ataupun yang lainnya, yang penguasanya diktator misalnya, ya, ketika
penguasanya itu datang kepada mereka, mereka harus menunjukkan beberapa sikap-sikap, ya, tepuk tangan, kemudian menunjukkan penghormatannya dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau tidak, ya, apa yang terjadi, Pak? Itu bisa tamat riwayatnya itu, Pak, ya, bisa tamat riwayatnya. Baik, artinya bisa jadi pengagungan mereka itu terhadap rajanya tersebut tidak berangkat dari hati. Mereka kalau diperintah ini dan itu dan lain sebagainya, mungkin mereka menjalaninya dengan penuh keterpaksaan, ya, dengan penuh keterpaksaan. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh kita ini ketika menjalankan perintah-perintah Nabi, maka sumbernya itu adalah karena kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jemaah sekalian, karena ini adalah kecintaan kita terhadap beliau itu, ya, bukan karena keterpaksaan, karena betul-betul kita melihat, ya, betul-betul kita melihat bagaimana perjuangan beliau di dalam mencintai umatnya, di dalam mencintai umatnya. Bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya dari siksa neraka, ya, menyelamatkan umatnya dari kebodohan, pedihnya kejahilian. Dan ini sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran bahwa ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif, maka beliau mendapatkan penolakan, bahkan dilempar batu dan lain sebagainya, penghinaan terhadap beliau. Namun beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran. Bahkan malaikat penjaga gunung yang ada di dekat kota Taif itu menawarkan kepada Rasulullah, ya, bagaimana menurutmu jika gunung ini aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawab Nabi jamaah sekalian? Ya, beliau tidak mengiyakan, ya, tidak mengiyakan tawaran malaikat tersebut. Karena apa? Beliau menyebutkan la'alla, semoga, ya, tumbuh dari, ya, dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bapak-bapak mereka sekarang ini belum beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, namun semoga, ya, semoga di kemudian hari anak keturunan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar yang terjadi. Ya, yang terjadi pada hari ini, eh, penduduk Taif, ya, keluarga-keluarga mereka, ya, keturunan-keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau misalnya pada saat itu Rasulullah mengiyakan penawaran dari malaikat penjaga gunung itu tadi, ya, maka yang terjadi adalah mereka seluruhnya binasa dan tidak ada, ya, keturunan dari mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jemaah sekalian, kecintaan umat terhadap Rasulullah itu bukan tanpa alasan. Karena, ya, benih-benih cinta itu telah ditanam oleh Rasulullah sejak saat beliau masih hidup. Ya. Di saat beliau masih hidup. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang masalah ini. Bukti kecintaan Rasulullah itu terhadap umatnya. Terhadap umatnya. Baik, maka alasan yang kedua, jemaah sekalian, mengapa kita
diwajibkan untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tadi bahwa segala apa yang kita amalkan berupa ajaran-ajaran Islam ini harus dilandasi dengan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya, eh, kalau tidak didasari dengan itu, maka semangat kita, motivasi kita untuk menjalankan syariat-syariat Islam itu akan berkurang. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu akan berkurang. Seperti itu. Dan demikian juga kecintaan kita terhadap Rasulullah ini bukan hal yang dipaksakan. Karena sekali lagi ini kecintaan kita terhadap Rasulullah itu sudah ya sebagai buah daripada kecintaan yang telah ditanam Rasulullah untuk umatnya. Sebagaimana kisah-kisah yang telah kita sebutkan tadi. Baik, jawab yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya dua alasan inilah, ya, dua alasan ini mengapa seorang muslim harus ya, wajib untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mengagungkannya. Dan termasuk juga karena kecintaan kita terhadap Nabi itu adalah ya, sebagai upaya ataupun gambaran ya bukti kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, namun yang harus menjadi catatan adalah jangan sampai kecintaan kita terhadap Rasulullah itu membuat kita bersikap hulu. Ya, bersikap apa jemaah sekalian? Bersikap hulu. Apa itu hulu? Yaitu adalah berlebih-lebihan. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah agama. Salah satunya apa? Dalam hal mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Faqulu Abdullah wa Rasul. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Ya. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang telah berlebih-lebihan di dalam memuji putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah kalau kalian ingin memujiku, maka ucapkanlah Abdullah wa Rasul. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Seperti itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal yang terjadinya penyimpangan terhadap Rasulullah itu adalah sikap bulu terhadap Rasulullah. Ya, apa bentuk sikap bulu terhadap Rasulullah? Yaitu adalah menempatkan beliau ya di atas makom ataupun kedudukan yang telah Allah tetapkan untuk beliau. Makom yang telah Allah tempatkan untuk Rasulullah itu adalah ya Rasulullah itu Allah tempatkan sebagai hamba Allah dan utusannya. Ya, dan utusannya. Kalau kita hanya satu Pak, ya, sebagai hamba Allah saja. Ya, jangan sampai kita menempatkan diri kita, saya ini utusan Allah. Ini repot Pak. Ya. Kita itu hanya satu, kedudukan kita yaitu adalah sebagai hamba Allah, ya, sebagai seorang muslim hamba Allah. Sedangkan Rasulullah Nabi Muhammad kedudukannya itu adalah sebagai hamba Allah dan utusannya. Maka kewajiban kita, ya, kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah itu batasannya adalah jangan sampai lebih dari itu, ya.
Kalau wujud kita mencintai Rasulullah, memuji Rasulullah, yaitu adalah dengan ya tadi engkau Rasul kami, engkau adalah ya utusan Allah untuk kami. Kemudian kita bentuk kecintaan kita adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian begitu pula mengagungkan, mengajarkan sunnah-sunnah beliau dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kecintaan kita. Ya, tapi kalau melebihi dari itu, ya, apakah dengan misalnya memberikan sifat-sifat kepada Rasulullah dengan sifat-sifat ilahiyah, ketuhanan, ya. Wahai Rasulullah, engkau adalah ya engkau adalah pemimpin kami. Engkau yang bisa mengabulkan hajat-hajat kami. Nah, ini sudah berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan. Ya. Kemudian meminta uh, pertolongan kepada beliau yang di mana beliau tidak bisa melakukannya dan seterusnya, maka ini adalah perbuatan-perbuatan hulu itu tadi. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang ya, pada hari ini, yaitu eh, kalau ada orang yang berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasul, di dalam apa namanya mendudukkan Rasulullah, ya tadi seperti meyakini bahwasanya Rasulullah bisa mengabulkan doa, ya bisa menolak madharat dan seterusnya, maka ini adalah bentuk kekeliruan, ya, bentuk kekeliruan. Dan Rasulullah sudah mengantisipasi dalam masalah ini, ya. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji ya Isa ibnu Maryam. Baik, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampaikan kalau yang berkaitan dengan misalnya ya, di momentum kemarin adalah momentum Maulid Nabi, ya Maulid Nabi, maka kita boleh berbeda pendapat dalam masalah Maulid Nabi, ya. Namun yang pasti yang kita yakini bersama, yang kita sepakati bersama, kita sepakat untuk mencintai Rasulullah, sepakat untuk wajibnya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kewajiban untuk membela Rasulullah, ya, menjaga kehormatan Rasulullah. Karena sebagian orang memberikan tuduhan-tuduhan terhadap Rasulullah. Rasulullah itu apa namanya suka menikah dan lain sebagainya, ya, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Rasulullah ini itu dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita sebagai seorang Muslim, kalau kita mengatakan mencintai Rasulullah, maka momentum ya Maulid Nabi ini kita ambil saja momentumnya untuk apa? Untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya, mengukur kembali sejauh mana ya sejauh mana komitmen kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kali yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah sebagai bukti kecintaannya kepada Rasulullah itu adalah banyak memberikan keutamaan-keutamaan kepada Rasulullah, di mana keutamaan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Ya. Salah satunya adalah keistimewaan berupa syafaatul uzma, maqaman mahmuda. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka ini adalah salah satu
eh, bukti kecintaan Allah terhadap Rasulnya. Termasuk juga ya salawat Allah kepada Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah itu adalah bersalawat kepada beliau. Ya. Allah bersalawat kepada Rasulnya. Apa maknanya? Allah memuji Rasulullah. Ya. Kemudian wa malaikatahu, ya, para malaikat, ya, itu adalah dengan memohonkan ampunan terhadap Rasulullah. Ya. Kemudian juga kita memuji, bersolat kepada Nabi, ya, bersolat kepada Nabi termasuk juga bagian daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah, dan ini termasuk sunnah yang harus kita lakukan. Di hari Jumat kita memperbanyak sholat kepada Nabi, ini bagian daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ya, peserta online, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Ini kan pertama kemarin di beberapa di sosial media platform terlihat ada uh, salawat dengan cara bernyanyi dan berjoget di antara uh, para laki-laki dan perempuan. Ini kita nggak tahu kebablasan seperti apakah yang sudah di suatu kota besar loh besar ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang pertama, yang kedua, ini kan kita selalu berbeda pendapat ya tentang masalah apa? Salah politik. Nah, kemarin itu kebetulan ada FVP lewat lah ya dari salah satu ustaz yang sering membahas siratul ini. Beliau mengutip dari tulisan Ibnu Taimiyah Al-I'tiqadah Siratal Mustaqim, di mana beliau tidak menyetujui Maulid Nabi, tetapi beliau memberikan kelapangan kepada saudaranya yang merayakan Maulid Nabi dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang baik. Analognya adalah karena Imam Imam Ahmad saja, walaupun beliau tidak menyetujui pembiasan mushaf, tapi beliau membiarkan pemimpin yaitu kalimat kita itu menghias mushaf dengan sedikit dinar, karena beliau tidak menyetujui menghias mushaf, tapi bagi beliau adalah sedekah dari pemimpin. Jadi, nah ini yang tidak kita punya Ustaz di masa ini. Ketika kita berbeda pendapat, kita harus menyalahkan satu sama lain. Nah, bagaimana Ustaz kita bisa memperbaiki pada umat ini supaya bagi merayakan, ya mungkin ada punya cara-cara yang baik, dan bagi yang tidak merayakan, ya mereka juga tidak memburukkan atau memberikan kepada saudaranya. Dan yang ketiga Ustaz, yang pertama itu berhubungan dengan nomor dua. Yang ketiga ini fenomena Ustaz di kita sekarang. Kalau mau sesuatu misalnya dia mobil, mungkin bercanda atau apa, awatin aja gitu. Nah itu kan seolah-olah salawat itu murah sekali di sana. Nah itu aja Ustaz itu dari saya. Baik, jamaah sekalian, yang pertama masalah bagaimana dengan fenomena solawatan yang ada
kemungkarannya, joget-joget, buka aurat, kemudian ikhtilat. Ikhtilat itu artinya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka bisa kita pastikan dengan tegas ini adalah acara-acara yang mungkar. Ya, acara-acara yang mungkar. Mungkar itu artinya mengingkari ajaran Islam yang ada. Ya. Jadi perkara yang mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari oleh ajaran Islam. Mengapa demikian, jemaah sekalian? Karena sesuatu yang baik jika dicampur dengan hal-hal yang buruk, maka hal itu akan menjadi buruk. Bukannya mendapat pahala, namun justru dosa yang kita dapatkan. Jadi tidak semua perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang baik ataupun niat yang baik itu akan mendapatkan pahala. Dan ayat ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang merugi, sangat merugi. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Amalan yang mereka lakukan itu sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka amalkan itu adalah baik. Bayangkan ya Mas. Ini adalah salah satu sindiran ataupun peringatan dari Allah. Jangan sampai kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan itu baik, ya, yang kita campuri dengan hal-hal yang mungkar. Ya, bagaimana kita mau katakan baik? Judulnya solawat, Pak. Saya pernah melihat juga video judulnya solawat atau maulid Nabi. Tapi yang diundang biduan, Pak. Ya, yang diundang biduan, kemudian joget-joget di atas panggung dan lain sebagainya. Apakah ini yang dimaksud dengan mencintai Nabi? Apakah ini yang dimaksud dengan ingin bersolat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka ini kalau bisa kita katakan bukan lagi sekedar perkara yang mungkar. Ini bisa jatuh ke dalam perkara istihza. Bisa masuk ke dalam perkara apa? Mengolok-olok ajaran agama. Ya, mengolok-olok ajaran agama. Baik. Jadi sekali lagi para ulama dimanapun, ya, kecuali mereka yang ulama yang tidak punya ilmu ataupun ya hanya dikatakan sebagai ulama saja yang menerima fenomena seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua, masalah hukum apa namanya, masalah maulid Nabi, ya. Jadi maulid Nabi ini sekali lagi adalah disebut para ulama sebagai khilaful mu'tabar, perselisihan yang diakui oleh para ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ya. Sehingga sikap kita yaitu adalah ya tadi legowo. Ya, kita juga, karena ini pembahasannya adalah pembahasan terkait dengan dalil dan lain sebagainya, sehingga sikap kita adalah saling lapang dada. Kalau ada orang yang tidak setuju, ya sudah, kita tidak perlu mencela dan lain sebagainya, karena bisa jadi sikap mereka, kesimpulan mereka berdasarkan ilmu juga. Demikian pula orang yang menerima Maulid Nabi, ya, maka tidak bisa juga disalahkan, karena bisa jadi mereka juga punya dalil-dalil ataupun pertimbangan-pertimbangannya. Dan maka uh, yang pasti bagi yang merayakan Maulid Nabi, maka yang harus dipastikan adalah jangan sampai acara-acara Maulid Nabi ini dicampuri dengan perkara-perkara yang mungkar. Seperti contohnya tadi apa namanya, ikhtilat, ya, campur baur laki-laki perempuan, kemudian adanya joget-joget di sana dan seterusnya.
Maka ini jangan sampai terjadi, karena kalau hal itu terjadi bisa jadi itu justru berbuah dosa. Dan adapun bagi yang tidak setuju, maka tadi kita sampaikan kita semua sepakat, ya kita semua sepakat bahwa terhadap Nabi kita wajib untuk mencintai beliau. Kita wajib untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita wajib untuk mengagungkan setiap apa yang menjadi sabda beliau. Kewajiban untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi. Kewajiban untuk membela Nabi dari orang-orang yang mencelanya. Maka itu kewajiban kita terhadap Nabi itu yang kita sepakati jauh lebih banyak daripada apa yang kita perselisihkan. Sehingga ini yang harus bersama-sama kita pahami. Dan yang terakhir, masalah bersolawat kepada Nabi untuk memenuhi hajat. Ini pernah saya sampaikan, ya. Jadi sebenarnya salah satu ini bersolat kepada Nabi itu adalah salah satu di antara adab-adab sebelum kita berdoa memohon hajat. Jadi urutan yang pertama adalah ketika kita memiliki hajat, misalnya ingin punya rumah, ingin punya mobil, ataupun hajat-hajat yang lainnya, maka kita ingin berdoa, maka urutan yang pertama adalah kita beristighfar pada Allah. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah ya dengan asmaul husnanya. Kemudian yang ketiga, kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Ini sebenarnya bersolat kebiasaan sebagian orang ketika melihat sesuatu yang dia inginkan, ya disolawati dulu. Itu maksudnya adalah melakukan salah satu, ya di antara tahapan-tahapan untuk meminta hajat, ya seperti itu. Maka ini juga sebenarnya yang harus diluruskan. Itu Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sering mendengar ada tiada saya mendengarkan sebenarnya kenikmatan yang terbesar adalah kedatangan Rasul. Karena kalau Muhammad Rasulullah itu tidak diutus, mungkin dia tidak mengenal iman, dia tidak mengenal Islam. Nah, karenanya banyak yang merasa pada saat Maulid ini itu salah satu bentuk kegembiraan tadi yang untuk acara menafsirkan nikmat terbesar tadi adalah kedatangan Rasulullah sehingga momen Maulid dirasa yang ada di yang yang taat kita kepada Rasulullah dan berselawat dalam menciptakan sholat. Karena ada banyak sholat berjamaah. Baik,
Jalan sekalian, yang pertama masalah Maulid Nabi tadi betul. Jadi eh, saya lebih memandang bahwasanya momentum Maulid Nabi ini adalah sebagai ekspresi, ya, ekspresi tahunan umat Islam untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena eh, ketika manusia itu lupa ya ataupun jarang untuk diingatkan tentang masalah eh, kewajiban untuk mencintai Nabi, bagaimana kehidupan Nabi itu akan semakin menjauhkan mereka terhadap Rasulullah. Ya. Maka semoga dengan momentum ini untuk mengenalkan kembali, mengingatkan kembali perjuangan Rasulullah semasa hidup beliau, mana beliau telah menghabiskan umur beliau itu untuk berdakwah, ya, menyelamatkan manusia. Seperti itu yang kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, masalah sholawat tariah tadi Pak ya. Iya, baik. Jadi lafaz-lafaz sholawat, ya lafaz-lafaz sholawat ini bermacam-macam ataupun redaksinya itu ada beragam ya. Redaksi sholawat kepada Nabi itu beragam, ya beragam. Namun dari sekian lafaz ataupun redaksi sholawat Nabi yang paling utama itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, artinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah lafaz salawat yang paling utama. Lafaz salawat yang paling utama. Adapun misalnya yang ringkas ya Allahumma shalli ala Muhammad itu ringkas. Yang menjadi catatan orang banyak membuat lafaz-lafaz yang inginnya ada sanjungan terhadap Rasulullah dan lain sebagainya, maka pada dasarnya ini tidak masalah. Ya. Selama itu ada lafaz ajakan untuk bersolawat kepada Nabi, maka itu tidak ada masalah. Namun yang menjadi perhatian adalah jika dalam lafaz-lafaz tersebut ada hal-hal yang mengandung unsur tadi berlebih-lebihan dan lain sebagainya, maka ini yang mengundang kontroversi nanti, ya kontroversi seperti itu. Dan apa namanya uniknya juga masyarakat Indonesia ini seluruh nasyid ataupun lafaz-lafaz Arab ya, itu disebutnya sholawat. Nah, ini agak repot juga ini Pak. Ya, karena ya tadi kita tidak paham apa itu apa artinya dan sebagainya sehingga lagu-lagu yang berbahasa Arab itu disebut dengan sholawat. Ya, ini yang repot Pak. Bahkan ada yang kalau di Arab itu adalah lagu pop misalnya, tapi karena berbahasa Indonesia kemudian dinyanyikan, dibawakan oleh misalnya orang-orang yang para orang yang biasa membawakan nasyid-nasyid itu jadi sehingga mereka menganggapnya ini adalah sholawat. Padahal itu hanya lagu pop ya, ataupun bahkan percintaan dan lain sebagainya seperti itu sehingga kita harus selektif lagi ya kita harus selektif dalam masalah lafaz-lafaz sholawat ini. Kalau kita mau selamat, kita cukupkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Kalau tarhim ini apa namanya? Saya lupa redaksinya. Redaksinya, ya. Nah itu masih ada as-salatu wassalamu alaihi itu masih ada apa namanya itu masih salawat. Itu. Yang penting ada redaksi ajakan untuk bersalawat kepada Nabi itu pada dasarnya
adalah kalimat sholawat. Allah. Cukup, Pak? Ya, baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Dan semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah, pemahaman yang baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dan sempurnakan majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi